Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Enderwati, dan rekan saya, Diani Kartika Putri. Di sini kami akan membahas masalah makalah yang bertemakan politik hukum Indonesia, yang mana makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Amin SHIM. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, A. Pengertian politik hukum. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, yakni reh politik, yang mana reh politik itu adalah bentukan dari dua kata, yaitu reh dan politik. Politik reh atau hukum politik yang dikemukakan oleh Hans van Maarschaveen memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan berkaitan dengan istilah lain dan untuk mengganti istilah hukum tata negara. Dengan demikian, dia menulis sebuah karangan yang berjudul Politik Reh als Opvolger van het Stadrecht. Adapun pengertian politik hukum menurut para ahli, yakni yang pertama yaitu Patmo Wahjono. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, pengertian politik hukum menurut Patmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau ius constituendum. Yang kedua, menurut Teuku Muhammad Radi, politik hukum ialah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Yang ketiga, menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan. Yang keempat yaitu menurut Satjito Raharjo. Menurut Satjito Raharjo, politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Diani Kartika Putri. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Dian Enderwati. Materi selanjutnya yakni politik hukum di Indonesia. Setiap negara memiliki corak politik hukum yang berbeda dengan politik yang diterapkan oleh negara lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang historis, sosio-kultural maupun politikal pemerintah masing-masing negara. Namun demikian, realitas politik hukum internasional juga mewarnai corak politik hukum satu negara. Perbedaan politik hukum masing-masing negara ini menghasilkan politik hukum nasional, tak terkecuali Indonesia yang juga menganut politik hukum nasional, yakni ruang lingkup penerapannya terbatas pada wilayah teritorial negara Indonesia. Politik hukum nasional pertama kali resmi dibuat oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan cermin keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan asas yang menjadi pedoman dan pemandu dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Pancasila juga norma fundamental yang membangun norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang, sehingga norma hukum yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pancasila juga menjadi cita hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Mahfud MD, bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk memperlakukan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Sistem hukum nasional inilah yang akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera dalam landasan ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wilayah talaah politik hukum mencakup proses penggalian aspirasi yang ada dari masyarakat oleh para penyelenggara negara yang berwenang. Kemudian aspirasi itu menjadi bahan dan wacana yang akan diperdebatkan dan dikontestasikan oleh para penyelenggara negara yang berwenang dalam rumusan rancangan perundang-undangan. Dengan hasil dari perundang-undangan yang ditetapkan sebagai undang-undang atau
hukum positif. Sekian video presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.